Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pertama aku ucapkan buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Mas Har dan Mas Martin yang untuk bersedia untuk datang dan mengisi acara webinar ini. Sebelumnya perkenalkan aku Adam, mahasiswa master di Aalborg University, dan acara webinar ini akan diisi oleh Mas Har, PhD candidate dari Aarhus University, and Mas Martin dari PhD kandidat dari DTU University. Untuk perkenalan selanjutnya akan aku serahkan ke Mas Martin. Terima kasih. Oke, ya, halo, salam kenal, selamat pagi waktu Copenhagen pada teman-teman semua dan juga para pemirsa yang hadir bersama kita ya. Nah, kali ini di acara PPI Denmark Bersuara, saya Martin Nuhamunada, panggil aja Martin, dan saat ini sedang ngambil S3 di DTU Biosustain, dan hari ini kita akan berbincang mengenai topiknya mengenai proteins for the future, sustainable green proteins. Itu, dan nanti kita akan udah kedatangan nih salah satu pakar food science bersama kita hari ini nanti ya. Nah, sedikit tentang topiknya. Jadi seperti yang kita ketahui, protein adalah salah satu sumber nutrisi yang penting ya, yang bagi kita makan sehari-hari dan biasa kita dapatkan dari daging seperti ayam, ikan, sapi, dan lain-lain. Nah, di era ini dengan proyeksi populasi manusia yang terus meningkat dan juga global warming, banyak muncul pertanyaan nih, gimana nih nasib ketersediaan protein kita, tantangan apa, dan solusi apa yang ada di masa depan. Nah, untuk itu kita akan langsung berbincang dengan sahabat kita, mahasiswa PhD di Aarhus University, Hart Tanambel. Nah, sedikit tentang Hart yang saya dapatkan dari CV-nya. Sebelum memulai PhD di Aarhus University di Denmark, Hart menyelesaikan Master of Science-nya dari University of Auckland di New Zealand, dan juga S1 di Universitas Pelita Harapan. Nah, mungkin sebelum kita mulai masuk ke topik yang nanti akan disampaikan oleh Hart, mungkin kita kenalan lebih jauh nih dengan Hart nih. Mungkin Hart bisa cerita dikit, kenapa sih kok tertarik untuk menggeluti bidang food science ya? Dan mungkin sedikit cerita perjalanannya dari dulu S1 di Indonesia, kemudian ke belahan bumi selatan di New Zealand, dan sekarang pindah ke utara ya, ke Denmark. So, Hart, what brings you here? Okay, I wasn't prepared for that, but yeah, okay. Jadi kalau nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang masih kayak lagi nggak tahu ada anak SMA atau enggak yang kayak mau ngasih bingung ngambil jurusan apa atau kayak kalau nggak tahu mau jadi apa kayak gitu ya. That was me like about 10 years ago, kayak sekitar 10 tahun yang lalu kayak bingung mau ngambil jurusan apa. Yang jelas saya waktu itu di SMA ambil IPA dan saya suka biologi, saya suka kimia, tapi saya paling anti yang namanya fisika dulu. Nah, dulu pikirnya ketika ngambil teknologi pangan adalah, kayaknya it sounds more chemistry than it sounds more biology. Okay. But then apparently not. Tapi untungnya I enjoyed it sih. Saya suka dan emang semakin ke tahun terakhir tuh semakin kayak courses yang diambil di tahun-tahun terakhir itu lebih menarik ya daripada courses yang di awal, karena di awal kita masih ngambil kayak kimia dasar, fisika, dan lain-lain. Dan ketika selesai sih saya nggak kepengen ngambil master sih waktu itu. Jadi saya kerja di industri dan unfortunately saya dapat kerjaan yang saya nggak gitu enjoy gitu, karena saya merasa saya bisa contribute lebih. And then ketika waktu itu akhirnya saya berusaha mencari funding buat master, dan saya dapat master. Dan kebetulan saya dapat satu supervisor yang saya cocok di New Zealand waktu itu. Dan ya udah ambil master. Nah, ketika selesai master saya juga nggak kepikiran bakal mau PhD. Nah, tapi ketika
lagi break, jadi saya ada gap year antara master sama PhD, kira-kira hampir setahun lah. Dan itu I miss research gitu. Jadi ketika itu I really know that I really want to do a PhD. Jadi don't worry, don't stress out karena apa ya? Nggak semua orang itu punya planning dari awal. Saya bakal terus kuliah sampai PhD. Honestly, I didn't have that plan at all. I see. So cari passionmu dan ikutin terus passionnya ya, dan nggak nyangka bisa sampai ke Denmark saat ini. Oke, itu tadi introduction ke kenalan dengan Hart ya, dan mungkin langsung saja Hart, jika ada tayangan yang ingin ditampilkan, kita akan mendengarkan lebih lanjut mengenai proteins for the future, sustainable green proteins. Langsung saja, Hart. Oke, saya share screen ya. Muncul nggak slide-nya? Oke. Halo, selamat pagi waktu Denmark semuanya. Jadi tadi sudah diperkenalkan sama Martin, saya Hart, dan hari ini topik yang akan saya bahas di PPI Bersuara kali ini adalah tentang protein dari green biomass atau biasa yang disebut dengan green protein. Dan buat membahas sesuatu yang seperti ini, ini topik yang sangat besar sekali dan saya sebenarnya bingung waktu bikin slides-nya apa yang perlu dibahas gitu. Nah, karena itu saya berusaha buat memperkecil scope-nya, jadi akan saya bahas sedikit tentang background-nya, terus processing-nya, dan challenges yang ada di matrix-nya, dan gimana perspektifnya moving forward, what to expect gitu. Dan without further ado, akan saya lanjut ke slide berikutnya. Ini perkenalan, cuma tadi udah diperkenalkan sama Martin, jadi kayaknya nggak perlu. Dan ini background, kenapa sih green protein itu sangat diperlukan sekarang, kenapa sangat gencar research tentang green protein, dan seperti yang dibahas sama Martin tadi, kita punya population growth, jadi sekarang 2020 kita ada sekitar 7,8 miliar manusia, dan tahun 2050 kita expect bahkan angkanya akan meningkat sampai sekitar hampir 10 miliar. Dan kita perlu mungkin yang kita sudah tahu bahwa kalau carbon emission dari conventional protein source yang kita punya seperti beef, chicken, lain-lain itu tinggi sekali, dan ketika kita harus meningkatkan produksinya untuk dari sekitar 8 miliar menjadi untuk 10 miliar manusia, itu sangat tidak sustainable dari sistem emisi dan juga dalam land usage, karena sekarang pun kita udah tahu bahwa Amazon dibakar segala macam, banyak sekali isu lingkungan yang perlu yang membuat kita itu sangat kita memerlukan lebih arable land buat menanam contohnya soil buat pakan ternak dan sebagainya, dan juga lahan yang diperlukan buat ternak itu sendiri contohnya. Nah itu salah satu solusi solusi yang sedang di research dengan sangat dalam saat ini adalah alternative proteins, dan ini saya memberikan 4 contoh di slide ini. Yang pertama mungkin ada cultured meat. Kalau bagi mereka yang suka mendengar berita tentang food science, berarti tahu bahwa kayak nggak lama yang lalu cultured meat baru di-approve di Singapura untuk dijadikan salah satu source commercial protein gitu. Terus juga insect, ini juga baru banget, insect tahun ini kalau nggak salah udah mendapatkan approval dari EFSA untuk dijadikan food source. Lalu ada algae, yang saya biasa sebutnya sebagai blue biomass, karena mereka beda dengan green biomass, karena blue biomass mereka ditumbuhkan di laut, jadi mereka tidak memerlukan arable land gitu, jadi tidak mengganggu land usage dari kita dunia gitu. Dan untuk ini yang saya akan fokus pada hari ini adalah dari green proteins.
Dan contohnya seperti rumput, alfalfa, clovers, dan sebagainya. Dan sebenarnya ide ini tuh nggak baru gitu. Ide ini itu sudah ada dari tahun 1700-an. Jadi waktu itu, ini sih saya baca dari sebuah buku ya. Jadi sekitar tahun ini ada 2 orang kemis yang dari Prancis, mereka mengekstrak protein dari alfalfa. Dan mereka berhasil membuat sebuah demonstrasi yang kayaknya menunjukkan bahwa behavior dari proteinnya itu bisa mengkoagulat seperti keju gitu. Dan memang waktu itu jelas technological readiness-nya nggak ada buat memfractionate protein itu sendiri dari material yang lain, karena kita manusia itu bukan monogastrik, jadi kita bukan ruminant, jadi kita nggak bisa mencerna selulus dan sebagainya gitu. Makanya rumput nggak pernah dijadikan sebagai sumber makanan. Terus mungkin satu highlight yang lain adalah di tahun 1940-an, isu ini juga sebenarnya sempat sudah cukup gencar untuk research karena ada masalah food security waktu itu karena ada perang dunia. Dan saat ini mungkin mulai tahun 80-an sampai sekarang research tentang ini sudah sangat sudah dieksplor, dan memang kita masih belum pada tahap di mana kita bisa ready untuk menjual itu secara komersil gitu. Dan itu akan saya bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah masalah economical feasibility gitu. Jadi biomass ini itu mereka mempunyai arsitektur dan komposisi yang berbeda daripada conventional protein crops seperti contohnya soy gitu. Yang pertama dari segi arsitektur itu protein dari green biomass ini mereka itu dilindungi oleh cell wall. Mereka berada di dalam, kalau kita ingat biologi dulu, kalau sel tanaman itu ada cell wall-nya, dan itu susah buat di-disrupt gitu. Jadi kita memerlukan processing ekstra untuk melepaskan protein itu untuk menghancurkan cell wall sehingga proteinnya bisa lepas gitu. Dan kemudian secara komposisi juga biomass ini 80%-nya adalah air gitu, moisture. Dibandingkan dengan soy yang mungkin moisture-nya cuma 20% gitu. Atau lebih kurang dari itu bahkan. Jadi ketika kita mentransport biomass ini dari satu lokasi, misalnya dari fields mau ke pabrik gitu. Nah, it's not feasible karena kita sebenarnya cuma mentransport 80%-nya air. Terus ketika waktu processing-nya pun banyak sekali technical challenges. Yang pertama chlorophyll. Jadi ketika katakanlah saya mau bikin protein powder seperti kayak whey protein powder tapi warnanya hijau kayak begini, it's gonna be hard to sell that gitu. Yeah. And then nomor 2 polyphenol oxidation. Nah mungkin kita udah biasa melihat ini kalau saya berikan contoh kasus ini adalah apel gitu. Ketika kita potong apel yang kita mendisrupt matriksnya, kita bisa lihat bahwa akan ada browning yang disebabkan dari ini adalah pigmen yang biasa disebut namanya melanin, dan itu karena polyphenol oxidation. Dan itu juga terjadi di matriks ini. Nah, ini contoh dari lab eksperimen saya sendiri sih. Ketika saya tidak menghambat polyphenol oxidation, dilihat warnanya kayak coklat-coklat. Tapi ketika itu dihambat, warnanya bisa lebih palatable. Jadi ini adalah dua contoh ini dalam masalah color adalah mungkin lebih ke food quality dan consumer acceptance. Kemudian dalam matriksnya juga banyak protease. Jadi ketika waktu processing itu kalau kita nggak hati-hati, what happens is that everything will degrade dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi mungkin diperlukan kayak mungkin cold processing dan sebagainya. Selain itu di dalam matriksnya juga banyak anti-nutrients seperti saponins, phytate dan lain-lain. Dan ini masuk
mungkin udah mengarah ke food safety juga, dan juga ada lipid oxidation yang terjadi dalam matrix yang juga bisa membuat rasanya rancid. Lalu juga yang terakhir food safety dari masalah microbial yang saya juga nggak terlalu expert di sini, tapi itu salah satu concern yang harus dipertimbangkan ketika melakukan processing ini. Gitu. Nah, untuk processingnya sendiri, ini saya mencoba menggambar dari apa yang saya experience sih. For now, sebenarnya processing ini udah jalan, tapi biasanya mereka hanya menggunakannya sebagai pakan ternak gitu. Buat monogastrik misalnya. Jadi pertama biomass-nya biasa mau saya nge-lag. Biomass-nya di ekstrak dengan biasanya menggunakan twin screw press. Itu akan memisahkan proteinnya menjadi dua fraksi, yaitu yang pertama akan ada press pulp, yang dimana kayak itu adalah residu solid dari biomass-nya sendiri, dan protein yang soluble itu akan masuk ke solution yang di sini. Itu biasa disebut sebagai juice gitu, green juice. Dan dari green juice ini biasa di-fractionate lebih lanjut. Saya menggunakan thermal processing. Dan itu akan bisa dipisah menjadi dua. Itu akan ada green protein fraction yang ada di sini. Dan itu biasanya ke monogastrik. Fresh pulp-nya biasanya ke ruminant, seperti contohnya sapi dan lain-lain. Kemudian setelah itu, setelah green juice-nya dipisahkan, itu akan ada beberapa protein yang masih in solution, dan itu biasanya di-concentrate, dan ini adalah protein yang kita mau untuk bisa dikonsumsi manusia, karena kita nggak akan menggunakan green fraction tersebut untuk manusia, karena selain food quality, mereka bakal susah untuk menerima rasa yang greasy dan sebagainya. Itu juga there could be some food safety issues there. Gitu. Dan mungkin yang terakhir, untuk nutritional quality-nya, gimana sih dari protein dari grass ini, apakah bisa comparable dengan soy atau dengan conventional protein sources yang kita ada sekarang. Nah, itu adalah jadi major soluble protein yang ada di dalam grass protein itu adalah enzim ini, yaitu Rubisco. Dan kalau dilihat secara saintifik, sebenarnya komposisi dari essential amino acid dari Rubisco itu sendiri, more or less itu memenuhi standar yang ada dari WHO, FAO. Mungkin methionine sedikit rendah, tapi yang lain they're all good gitu. Jadi mungkin lysine enggak, ya methionine doang yang agak rendah. Dan itu ini merupakan sebuah profil yang excellent gitu, dan dibilang dari research it's almost comparable to soy proteins. Dan terakhir mungkin sedikit perspektif, jadi green biomass adalah sebuah sumber alternatif protein yang berprospek, dan ini mungkin satu yang tadi saya miss, jadi secara ekonomi itu tidak viable untuk, kalau katakanlah kita menggunakan processing ini, dan kita tidak menggunakan side streams yang ada di sini, itu nggak viable buat menjadikan ini sebuah economical process. Jadi kita perlu menggunakan side stream-nya juga, contohnya adalah pulp-nya bisa ke ruminants, dan fraksi protein yang tidak diinginkan itu bisa ke monogastrik seperti ayam atau terus sekali approach yang udah dilakukan di skala kecil di lab, tapi itu perlu dites buat larger scale. Jadi kayak kita belum di sana, tapi
we are getting there. We will be there someday. Okay. Nice. So, cukup menarik nih kalau dari paparan Hart yang agak mind blowing nih. Jadi kita bisa makan rumput ya Hart, berarti ya. Kita bisa dapetin ternyata di rumput atau di daun-daun yang hijau itu banyak proteinnya. Tapi ternyata banyak juga challenge kenapa kita belum bisa pakai protein ya dari hijau-hijau daun yang biasa kita kasih ke jadi pakan ternak aja ya. Dan tadi mungkin ada istilah ruminants itu hewan-hewan yang perutnya ada 4 gitu ya, ada 3-4 tadi ya. Dan sapi bisa makan rumput karena memang sudah didesain untuk bisa makan rumput. Sementara kita harus mengolahnya dulu dan ternyata banyak sekali challenge dalam pengolahannya. Tapi secara outlook biomass-nya banyak dan available ya harusnya. So it's there, just lying there, menunggu kita proses untuk kita ambil proteinnya. Exactly, dan ini sebenarnya mungkin tadi satu hal yang saya miss adalah biomass ini biasanya yang kayak green biomass yang kita pakai biasanya adalah legume. Jadi ketika mereka legume, mereka bisa memfiksasi nitrogen itu sendiri. Gitu. Jadi mereka tidak perlu banyak fertilisasi gitu. Dan konten proteinnya juga relatif lebih tinggi kah mungkin? Iya, exactly. Karena kan protein itu nitrogen ya. Jadi ketika mereka memfiksasi sendiri. I see. Terus tadi yang cukup menarik juga ternyata komponen protein dari Rubisco ya, enzim yang ada untuk fotosintesis itu cukup lengkap ya, bisa comparable dengan protein hewani ya harusnya. Or at least dengan soy, yang which is merupakan salah satu gold standard dari kayak plant protein. Karena kalau misalnya contohnya pea itu methioninnya sangat rendah. Jadi biasanya kalau pea itu direkomendasikan buat dikombinasi dengan yang lain. Tapi kalau soy biasanya mereka langsung ya udah cuma soy doang gitu. Cuma seperti yang kita tahu, soy biasanya dikenal sebagai sumber alergen gitu. Oke. Not everyone can. Oke, mungkin sebelum kita nanti menuju ke audiens ya, aku punya satu pertanyaan lagi nih yang masih benar-benar pengen ditanyain dari awal. Kan tadi udah berhasil tuh ada protein yang white protein ya. Itu kalau dikonsumsi rasanya kayak gimana sih? Apakah perlu diproses dulu biar di konsumen lebih menarik? Kalau langsung dikonsumsi rasanya seperti apa? Jadi nothing sih, sebenarnya kayak rasa biasa aja gitu. Ketika kita udah pernah nyobain, jadi waktu itu ada satu project yang benar-benar bahkan proteinnya itu nggak difraksionasi gitu. Jadi benar-benar pakai yang hijau, campur sama yang putih jadi satu, dan kita bikin pancake beneran gitu, pancake-nya hijau, terus apalagi muffin gitu-gitu. Sebenarnya it doesn't taste bad gitu, cuma ketika ada grassy flavornya itu kayak. I see, exciting ya, PhD-nya nggak cuman riset tapi hasilnya benar-benar dimakan sendiri nih ya. Oke, Hart. Mungkin di sini kita udah ada beberapa audiens juga. Mungkin saya serahkan ke Flor nih. Ada yang ingin ditanyakan ya nih terkait dengan protein dari daun-daunan. Mungkin ada Faras, ada Kasia, ada Arga juga. Anything you want to ask terkait ini? Atau silakan bisa di unmute atau juga bisa dikirim via chat untuk pertanyaannya ya. Nah, mungkin sambil kita tunggu. Aku ada pertanyaan, Mas. Oh ya, kasih ya, silakan. Iya, Mas Hart, makasih presentasinya menarik. Aku penasaran kalau yang white protein ini sejauh ini gimana sih udah dikembangkannya di Denmark, terus kira-kira kalau di Indonesia sendiri potensinya gimana, challenge gimana kalau mau diterapkan? Oke. Langsung aja. Kalau yang white protein ini itu so far masih di skala research sih, dan
kita masih kayak apa ya? We're still optimizing it gitu. Jadi kalau di lab it's very easy to produce it. Dan kebetulan di OUS University kita ada pilot plan dan sekarang kita lagi berusaha untuk dan so far pilot plan ini dipakai buat pakan ternak gitu. Jadi mereka bahkan nggak memfractionate proteinnya jadi green dan white, mereka langsung semua dikoagulasi jadi satu dan itu hijau banget dan itu langsung buat pakan ternak gitu. Nah, cuman right now mungkin salah satu project saya bakal jadi salah satu yang mengkontribusi ke sana, kita bisa memfractionate jadi yang green itu bakal ke monogastrix dan yang white itu kita berusaha untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang food grade gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sih saya kurang tahu ekosistemnya gimana, tapi ini bukan sesuatu yang at least ketika saya di sana ini bukan sesuatu yang saya dengar sedang diusahakan gitu, karena investment buat facility kayak begitu kan nggak murah dan nggak, mungkin belum ada pengusaha yang ke sana gitu kali ya. Kalau mungkin kalau ini berhasil di Denmark, mungkin somebody will evaluate the potential there gitu. Oke nggak, Kas? Ya, sip. Kebayang, jadi kayak masih ini ya, masih ide yang baru banget ya kayaknya, belum bisa agak dekat diproyeksikan ke skala industri gitu, masih agak susah ya. Ya itu susah dan salah satu challenge tadi yang saya sebutkan adalah apa ya, biomass-nya itu mostly air, jadi ketika kita harus mentransport itu jauh, it's not viable anymore. Jadi kalau contohnya di sini di Aarhus University mereka punya field di volume dan pabriknya di sebelah, jadi kayak that's very easy gitu. I see. Okay. Thanks, Mas Har. Oke, berarti secara yield nggak masalah ya secara yieldnya. Itu something yang masih perlu dievaluate lagi sih, tapi juga tadi mereka di EU konsepnya adalah circular bioeconomy. Jadi mereka mau menggunakan semua side streams yang ada gitu. Jadi ketika semua side streamnya di valorize, I guess it will be something that is feasible gitu buat dilakukan. Oke. Tadi kayaknya ada yang raise hand, Faras. Iya, aku Mas. Silakan. Iya, tadi Mas Martin udah duluan, aku mau nanya masalah yield-nya. Kalau biomass segitu banyak, yield-nya itu kan tadi katanya 80% water ya, terus ntar dapat yield-nya kira-kira berapa? Kan kita kan sustainability maunya mengurangi itu tadi ya, kayak konsumsi meat, chicken segala macam sama dairy. Tapi kan side produknya juga dikasih ke farming gitu kan. Nah, itu gimana nanti perbandingan yield yang white proteinnya sama green untuk farming itu ntar berdampak ke sustainability lebih lanjutnya enggak gitu? That's a very nice question sih. I mean, I guess buat dievaluate secara keseluruhan itu kita butuh LCA sih. And I mean, unfortunately, I'm not an expert in LCA. LCA apa tuh? Life cycle assessment. Oke. Ya, tapi jadi in a way this thing is apa ya? Karena biasanya kalau mungkin dulu itu kayak grass-nya langsung dikasih jadi pakan ternak gitu. Nah, tapi ketika kita proses kayak gini, fresh pulp-nya itu tetap ke ruminants dan itu equally as good gitu loh, karena kayak mungkin ketika kita mengekstrak itu cuma setengah aja yang kita bisa ekstrak proteinnya. Jadi the other half can still go to the ruminants gitu. Dan trust me, ketika melakukan protein purification itu yang namanya yield dan purity itu always a trade off. Jadi ketika kita meng-aim sesuatu itu sebagai semakin pure, kayak contohnya kita mau isolate buat orang yang
buat protein suplemen gitu, yield kita pasti rendah. Jadi it's like curve-nya kayak gini. Pokoknya susah. Jadi kayak semakin kita mau pure, semakin yield-nya semakin rendah karena kita nggak bisa mempurify semuanya gitu. Dan it's one of the limitations gitu. I see. Oke, ada lagi nih dari Arga nih. Tapi itu Faras clear nggak tadi? Berarti itu ya Mas, ini apa first steps-nya yang awalnya green biomass itu cuma langsung dikasih aja, tapi sekarang bisa ada kegunaan lainnya gitu. Ya, exactly. Jadi kayak for now yang dari pilot plant, katakanlah dari pilot plant yang saya bilang di Aarhus tadi, di volume, mereka bisa kayak yang produknya bisa ke monogastric. Sementara kalau raw produknya nggak akan bisa ke monogastric. Oke. Thank you, Mas. Oke, Arga. Halo, selamat sore dari Thailand. Saya Arga. Sebenarnya background saya bukan masalah protein, saya background-nya ekonomi. Yang ini berarti, tapi saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan tadi oleh Mas Hart. Tapi ini protein dari rumput-rumputan untuk pakan ternak. Saya cuma mau tahu aja sih kira-kira untuk di masa depannya dari segi ekonominya, kira-kira akankah manusia mau menerima protein dari rumput-rumputan ini, Mas? Kira-kira menurut Mas Hart gimana pandangan Mas dari sudut pandang ekonomis ya, Mas? Terima kasih, Mas Hart. Sebenarnya itu tergantung dari where we are selling it gitu ya mungkin ya, dan to who gitu, karena mungkin 2 tahun yang lalu kita ada survei sih kayak di sebuah event gitu di Aarhus ini, dan kita sebenarnya menanyakan kalau katakanlah ini lebih kalian mau nggak sih beli ini gitu, dan most correspondents, particularly female, mereka bilang yes. Dan apalagi people yang younger gitu, karena mereka sangat concern di masalah sustainability gitu. Akan tetapi kalau ini dibawa katakanlah ke Asia atau ke Afrika, I'm not sure anymore gitu. Karena demografi dan mindset setiap orang beda gitu. Dan ketika di Europe memang masalah sustainability ini sesuatu yang benar-benar digencarkan dari beberapa saat yang lalu gitu. Menjawab nggak? Gimana? Oh, berarti mungkin dari segi di Asia sendiri masih susah ya, masih hard ya? At least how I perceive it kayak begitu gitu. Karena salah satu kalau dilihat demand buat meat protein kalau di Western world itu turun, tapi kalau di Asia naik gitu. I got it. Thank you, Mas Hart. Oke. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir potensi jadi startup ya ini ya, atau memang sudah diproyeksikan ke sana? It is sebenarnya entrepreneurship was supposed to be part of my PhD gitu. Cuma karena ketika dilakukan ternyata challenge-nya sangat banyak, dan jadi I decided kayak it will be a more scientific thing gitu. Tapi proyeksinya emang sudah ada ya untuk ke arah sana. Yes. Oke, ini ada raise hand dari siapa nih? Ulia, maybe? Iya, betul. Oke. Ya, halo Mas Hart. Terima kasih untuk presentasinya, sangat menarik sih. Dan background saya itu sebenarnya kan dari animal science gitu. Oke. Saya juga sedikit sedikit banyak belajar tentang legume juga, dan memang betul gitu kalau untuk di animal science, legume itu salah satu sumber protein juga kan. Nah, kira-kira kalau misalnya ini untuk yang green protein ini dikembangkan di masa depan, kira-kira bakalan ada itu nggak sih kayak kompetisi antara penggunaan green protein sebagai sumber protein bagi manusia dan bagi hewan ternak kayak gitu, kayak karena kalau di Indonesia itu juga banyak peternak-peternak gitu yang jadiin legume dan hijauan lain sebagai itu sumber pakan ternak kayak gitu. Apakah bakalan ada kompetisi? Terima kasih.
Mungkin kalau dibilang kompetisi sih enggak ya, mungkin kayak lebih ke co-production tadi, karena kayak tadi proses ini itu nggak akan bisa menjadi standalone proses antara oke, saya punya input raw material saya adalah legume, output saya adalah white proteins buat human and that's it gitu, nggak viable. Tapi ketika kita melakukan co-production, contohnya kayak fresh pulp-nya ke ruminants, green proteinnya ke monogastrics, dan white proteinnya ke manusia, it makes the whole process way more viable dan semua side stream-nya digunakan. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, seru ya ternyata diskusinya, dan mungkin aku satu lagi nih, saat ini kan sebenarnya banyak hype ya terkait dengan alternatif source of meat, protein juga. Tadi ada juga tentang culture lab meat ya yang ditumbuhkan di apa namanya, di lab gitu. Ya. Nah, ke depan seberapa urgent sih sebenarnya kita membutuhkan alternatif protein source? Apakah kita benar-benar butuh dalam maybe the next 5 years kita harus benar-benar mengurangi konsumsi meat kita, dan compared to that alternative, compared to seperti yang lagi nge-hype ya tentang culture meat tadi, seberapa lebih visible mana sih sebenarnya untuk dari green biomass ini dengan alternatif sumber protein yang lain? Katakanlah kalau tentang green biomass ini, I think the technology is there. Kayak kita gimana mengoptimize semuanya itu menjadi sesuatu gitu. Sedangkan kalau cultured meat itu setahu saya, it's not technological readiness-nya masih low gitu, karena ketika mungkin kalau di sini ada yang tahu cell culture, salah satu komponen yang kita gunakan adalah fetal calf serum gitu, dan itu sesuatu yang sangat nggak sustainable karena itu juga dari hewan lagi gitu. Nah, cuma setahu saya yang di Singapura itu mereka udah develop something yang bisa dipakai buat menggantikan itu gitu. But mungkin di other side, kalau katakanlah di sini gitu, mereka, kolega saya juga ada yang melakukan research tentang itu, dan mereka masih kayak benar-benar apa ya, masih mencari scaffold-nya dan segala macam. Jadi technological readiness-nya masih low. Oke. Tapi secara sustainability nggak apa ya, nggak dipertanyakan ya untuk green biomass ya, emang available, teknologi juga ada, tinggal nanti how to proses dan gimana lebih mentransfernya ke masyarakat ya. Ya. Dan mungkin masih limited knowledge tentang gimana processing behavior dan segala macam, tapi that's what we're working on right now gitu. Dan the technology is there, we just have to do it gitu. Oke, cool, keren. Ya, ditunggulah nanti produknya. Kami di sini siap jadi tester juga kalau ada green muffin yang lain, atau mungkin yang white muffin ya. Oke. Ulia, untuk waktu apakah kita masih ada banyak atau gimana, Ulia? Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, kita mungkin sampai jam 11 kan, schedule-nya sampai jam 11, ya ada 5 menit. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan sekalian terkait ini? Kalau dari saya sendiri sih, saya menantikan what will happen in the next 3-5 years dengan green biomass ini, sebuah alternatif yang sangat menarik ya untuk sumber protein ya. Dan my opinion, selain challenge di science-nya dan teknologi wise, juga kita perlu memikirkan juga mungkin untuk lebih menggalakkan sosial media ya, gimana bisa ngebangun awareness. Kalau di Eropa seperti yang Hart bilang, sustainability memang sudah ditanamkan sejak dini. Mungkin itu jadi PR kita juga di Indonesia untuk mulai memikirkan ke arah. Dan overall tadi kita sudah membahas terkait dengan
sustainable protein source dari green biomass dan disampaikan oleh Harth Anambel. Salah satu outlook teknologi yang kita gadang-gadang ya, bisa jadi alternatif juga ke depan selain berbagai macam alternatif lain. Dan lastly, masih ada nih yang ingin teman-teman tanyakan terkait dengan topik-topik yang kita bahas kali ini. Tapi kalau enggak, Harth, mungkin kalau misalnya dari rekan-rekan nih atau nanti teman-teman yang melihat rekamannya ingin bertanya, apakah boleh langsung kontak Harth nih? Oh, definitely. Oke, bisa googling di Harth Anambel di Aarhus University gitu ya? Ya, boleh. Oke. It's a nice session. Banyak sekali hal yang kita pelajari hari ini. Dan kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah hadir pada sesi PPI Bersuara kali ini. Dan ke depan kita masih akan ada anggota-anggota PPI lain yang akan bersuara mengenai riset-risetnya dan pengalaman-pengalaman menariknya di Denmark. Dan silakan nanti ditunggu di Instagram dan juga YouTube dari PPI Denmark. Oke, untuk itu saya akhiri saja sesi kali ini. Terima kasih banyak Harth sudah berbagi dengan kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa nanti di acara selanjutnya. Oke, mungkin saya kembalikan ke Adam dari teman-teman PPI. Ada pesan yang ingin disampaikan juga? Oke, terima kasih Mas Harth sudah menyampaikan hasil penelitiannya, dan terima kasih juga ke Mas Martin sudah bersedia untuk menjadi moderator dalam acara PPI Bersuara hari ini. Paling sebelum ditutup kita foto dulu kali ya. Oke. Paling untuk semuanya kalau bisa dinyalakan ini kameranya. Harus pasang webcam dulu, Mas. Nggak apa. Saya stop dulu atau gimana nih? Mungkin Ulia yang foto, karena aku lagi nggak bisa. Recordingnya saya stop ya. Oke, boleh.